Pagi di depan mal mewah, Pak Herman turun dari Rolls-Royce Silvernya, menyebarkan aroma parfum mahal di tengah gerah Jakarta. Ia melemparkan amplop 100 juta rupiah ke kaki Nenek Suti, si pengemis tua, menyuruhnya menyingkir. Tapi Nenek Suti justru mengembalikan uang itu dengan tenang, mengatakan uang ini hasil keringat haram. Wajah Pak Herman memerah, harga dirinya diinjak oleh seorang pengemis. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan kotamu di kolom komentar. Apa yang membuat seorang pengemis berani menolak uang sebanyak itu? Dan apa rahasia gelap di balik kesombongan konglomerat ini? Pagi menyapa Jakarta dengan sinarnya yang cerah. Namun kesibukan jalanan sudah terasa sejak dini. Di pelataran depan Mal Megah Raya yang menjulang gagah, sebuah pemandangan mewah menarik perhatian. Sebuah Rolls-Royce Silver mengilap tanpa celah, meluncur perlahan menuju pintu utama. Dari dalamnya, Pak Herman melangkah keluar. Setelan desainer membalut tubuhnya dengan sempurna. Aura kekuasaan dan arogansi begitu pekat menyelimutinya, seolah dialah pemilik mutlak setiap jengkal tanah yang diinjaknya. Pak Herman menyapukan pandangannya ke sekeliling, memastikan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Matanya yang tajam tiba-tiba menangkap sosok Nenek Suti, seorang pengemis tua yang duduk tenang di sebuah bangku dekat pot bunga besar. Nenek Suti selalu ada di sana, dengan syal usangnya yang memudar, tatapannya kosong namun damai. Bagi Pak Herman, keberadaan Nenek Suti adalah noda yang merusak pemandangan kemewahan malnya. Ia merasa jijik melihat sosok yang begitu kontras dengan citra kesuksesan yang ingin ia tunjukkan. Langkah kaki Pak Herman yang tegap terhenti beberapa meter di depan Nenek Suti. Ia menatap perempuan tua itu dengan dahi berkerut, ekspresi jijik tak bisa disembunyikan. Tangannya bergerak masuk ke saku jasnya yang mahal, menarik keluar sebuah amplop putih tebal. Amplop itu jelas berisi uang dalam jumlah besar. Bahkan ketebalannya saja sudah mencolok. Tanpa sepatah kata, ia melemparkan amplop itu begitu saja ke kaki Nenek Suti. "Ambil ini." Suara Pak Herman terdengar rendah namun tegas, syarat nada merendahkan. "Dan mulai sekarang, singkirkan wajah menyedihkanmu itu dari sini." Ia ingin Nenek Suti menghilang, membawa serta kemiskinannya yang tak pantas ada di lingkungan megah ini. Pak Herman tak ingin ada lagi pengemis yang mengganggu pemandangan apik propertinya. Baginya, uang bisa menyelesaikan semua masalah, termasuk masalah kemiskinan yang mengganggu estetikanya. Nenek Suti tidak bergeming sedikitpun. Matanya yang keriput perlahan menoleh, menatap amplop putih di kakinya, lalu beralih ke wajah Pak Herman. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa terkejut, hanya sebuah ketenangan yang membingungkan. Perlahan, dengan gerakan yang anggun meski tubuhnya sudah rapuh, Nenek Suti membungkuk. Jari-jarinya yang kurus memungut amplop tebal itu. Pak Herman mengira Nenek Suti akan segera berterima kasih, atau setidaknya menunjukkan ekspresi syukur. Namun yang terjadi selanjutnya justru di luar dugaannya. Nenek Suti tidak membuka amplop itu, apalagi menyimpannya. Dengan sorot mata yang tenang dan mantap, ia berdiri tegak, memandang lurus ke mata Pak Herman. Tangannya terulur, mengembalikan amplop berisi 100 juta rupiah itu langsung ke tangan sang konglomerat. "Uang ini, uang hasil keringat haram," bisik Nenek Suti pelan. Suaranya parau namun jelas terdengar. "Tidak akan membawa berkah bagi Bapak." Bisikan itu, jauh dari amarah atau tuntutan, justru menusuk langsung ke relung hati Pak Herman. Wajah konglomerat itu langsung memerah. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang pengemis tua yang berani mengembalikan uangnya. Kemarahan Pak Herman memuncak, membanjiri seluruh indranya. Ia merasakan gelombang hinaan yang tak termaafkan.
Bagaimana mungkin pengemis rendahan berani menolak dan bahkan menghakiminya? Ia, Herman Sanjaya, penguasa properti Jakarta, diceramahi oleh seorang wanita tua yang bahkan tak punya tempat tinggal. Tangan Pak Herman terkepal erat, matanya menyala penuh amarah, dan ketegangan mulai mencengkram suasana pagi itu. Pak Herman, konglomerat yang arogan, melemparkan uang ratusan juta kepada pengemis tua Nenek Suti agar menyingkir. Namun Nenek Suti dengan tenang mengembalikan uang itu, menyebutnya sebagai hasil keringat haram. Kemarahan Pak Herman memuncak, merasa direndahkan oleh seorang pengemis yang justru berani menghakiminya. Kemarahan Pak Herman melonjak seperti lava yang mendidih di perut bumi, memecah topeng kesabarannya yang tipis. Wajahnya yang semula memerah karena terhina, kini berubah menjadi ungu gelap. Urat-urat di pelipisnya menonjol, berdenyut-denyut seperti cacing tanah yang berusaha keluar dari kulit. Ia adalah seorang pria yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Seorang raja di kerajaannya sendiri yang tak pernah sekalipun dipertanyaan. Apalagi ditolak oleh seorang rakyat jelata. Apalagi oleh seorang pengemis tua yang bahkan tidak memiliki tempat tinggal tetap. "Kau," desisnya. Suaranya tercekat oleh amarah yang membakar. Tangannya mengepal erat. Buku-buku jarinya memutih, seolah berusaha meremukkan sesuatu yang tak terlihat. "Kau pikir siapa dirimu, hah? Berani-beraninya menolak kemurahanku. Berani-beraninya mencoreng nama baikku di depan umum." Beberapa pejalan kaki yang tadinya melintas santai di pelataran mal mewah Megah Raya, kini melirik penasaran. Beberapa bahkan berhenti. Pengawal pribadi Pak Herman yang berdiri tegak beberapa langkah di belakangnya, merasakan ketegangan yang memancar dari bosnya, dan tanpa sadar ikut menegang, siaga penuh. Pak Herman tidak peduli. Matanya terpaku pada Nenek Suti, nyalang, seolah ingin melumat wanita tua itu dengan tatapannya. Nenek Suti tetap diam, seolah semua kemarahan itu hanyalah angin lalu yang tak mampu mengusik ketenangannya. Syal usang yang melingkari lehernya berkibar pelan tertiup semilir angin pagi, menambah kesan rapuh namun anehnya kokoh pada sosoknya. Ia hanya menatap balik Pak Herman dengan mata yang jernih, tanpa gentar, tanpa rasa takut sedikit pun. Di matanya tak ada cemoohan, hanya semacam keprihatinan yang dalam, seolah ia sedang menyaksikan sebuah drama yang sudah ia ketahui akhirnya. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, kembali tersungging di bibirnya yang keriput. Senyum itu justru membakar amarah Pak Herman lebih jauh. Ia merasa diejek, diremehkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. "Kau pikir kau bisa lolos dengan menolak uang itu dan bersikap sok suci, nenek tua?" Gertak Pak Herman, suaranya meninggi, menarik perhatian lebih banyak lagi. "Dengar baik-baik, aku punya kekuasaan untuk melakukan apapun yang aku mau di kota ini. Aku bisa membuatmu menghilang. Aku bisa membuat seluruh kerabatmu, semua gelandangan dan pengemis yang bersembunyi di lubang-lubang tikus di pinggiran kota ini, kehilangan satu-satunya atap yang mereka miliki." Napas Pak Herman memburu, dadanya kembang kempis menahan emosi. Ia menunjuk dengan jari telunjuknya yang gemuk ke arah jalanan yang ramai, lalu menyapu pandangannya ke bangunan-bangunan tinggi yang menjulang gagah, simbol kekuasaannya. "Kau melihat pemukiman kumuh di sana, dekat sungai itu. Tanah itu tak lama lagi akan menjadi proyek raksasaku selanjutnya. Aku akan menggusur mereka, meratakan semuanya, membersihkan kota ini dari sampah masyarakat sepertimu." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan, tajam seperti pisau yang menghantam batu. Pak Herman melangkah maju, mendekati Nenek Suti, mengintimidasinya dengan sosoknya yang besar dan aura dominasinya. "Dan kau," lanjutnya, merendahkan suaranya menjadi bisikan ancaman yang lebih mengerikan. "Kau akan menjadi pelajaran.
Kau akan menjadi contoh bagi semua orang bahwa siapapun yang berani melawanku, siapapun yang berani meremehkanku, akan membayar harga yang sangat mahal. Jika kau tidak menerima uang itu dan menghilang dari pandanganku, aku bersumpah, tidak akan ada satupun pemukiman kumuh di dekat area mal ini yang akan tersisa. Aku akan memastikan mereka semua menderita karena keberanianmu yang bodoh. Udara di sekitar mereka terasa menebal, dipenuhi ketegangan. Mata Pak Herman berapi-api, penuh janji akan kehancuran. Ia menunggu reaksi Nenek Suti, menunggu rasa takut merayap di wajah keriput itu, menunggu tangisan, permohonan, atau setidaknya penyesalan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan tenang yang sama dan senyum tipis yang semakin mengembang. Seolah Nenek Suti menemukan sesuatu yang lucu dalam semua amarah dan ancamannya. "Begitukah, Pak Herman?" ujar Nenek Suti pelan. Suaranya lirih namun entah mengapa terdengar sangat jelas di antara hiruk-pikuk kota. Menggusur, meratakan, membersihkan. Sepertinya Bapak sangat akrab dengan kata-kata itu. Ada jeda singkat, Nenek Suti sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menelusuri wajah Pak Herman seolah mencari-cari sesuatu. Pak Herman mengernyitkan dahi, merasakan geliat tidak nyaman di dadanya. Ada yang aneh dari ketenangan wanita ini, sesuatu yang tidak ia pahami. Ia mengharapkan ketakutan, bukan ketenangan yang angkesan seperti ini. Uang ini, Nenek Suti melanjutkan, pandangannya beralih pada amplop tebal yang masih berada di tangan Pak Herman. Jari-jarinya yang kurus menunjuk perlahan ke amplop itu. Namun bukan dengan rasa ingin memiliki, melainkan dengan gestur yang penuh makna. Uang ini, uang penjualan tanah di Kampung Mawar, kan? Tanah yang Bapak rampas puluhan tahun lalu. Suara Nenek Suti adalah desiran angin. Namun setiap kata menghantam Pak Herman seperti palu godam. Kata Kampung Mawar seolah menjadi mantra yang mengunci seluruh persendiannya. Wajah Pak Herman yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah warna. Darah seolah surut dari wajahnya, meninggalkan pucat pasi yang mengerikan. Matanya yang tadinya berapi-api, kini melebar, dipenuhi keterkejutan yang nyata dan sedikit ketakutan. Ia terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Kata-kata yang ingin ia lontarkan tercekat di tenggorokannya. Kampung Mawar. Nama itu, bagaimana wanita tua ini tahu? Ini tidak mungkin. Ini hanyalah kebetulan. Omong kosong orang tua gila yang mengoceh. Itu adalah masa lalu yang sangat jauh, terkubur begitu dalam sehingga ia sendiri nyaris melupakannya. Omong kosong. Pak Herman akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar serak dan tidak meyakinkan. Ia berusaha tertawa, mencoba menepis tuduhan itu dengan angkuh. "Kau ini bicara apa, nenek tua? Kampung Mawar, tanah yang dirampas, kau sudah pikun. Jangan mengarang cerita hanya untuk mencari perhatian." Namun tawa itu terdengar hampa, dipaksakan. Matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan Nenek Suti. Ada kerutan di dahinya, bukan karena marah, melainkan karena kebingungan dan kecemasan yang tiba-tiba melanda. Jemarinya yang tadi mengepal kini sedikit mengendur. Amplop tebal berisi uang itu nyaris jatuh dari genggamannya. Ia merasakan perutnya mules, sebuah sensasi asing yang sudah lama tidak ia rasakan. Sensasi ketakutan yang merayap dari bawah. Nenek Suti tidak menanggapi bantahan itu. Ia hanya mengamati reaksi Pak Herman dengan tenang. Senyum di bibirnya sedikit mengeras, seolah membenarkan dugaannya. Ia membiarkan keheningan itu menggantung di udara, membiarkan nama Kampung Mawar bergaung di benak Pak Herman, mengikis pertahanannya sedikit demi sedikit. Pak Herman mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa arogansinya. "Cukup, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu," katanya, berusaha agar suaranya kembali tegas. Namun, getaran di sana tak bisa disembunyikan. Ia melangkah mundur, mencoba menjauh dari Nenek Suti, dari tatapan menusuk itu.
Terima saja uang ini dan pergilah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jangan sampai aku harus menggunakan caraku sendiri untuk membersihkan masalah ini." Ancaman itu, yang tadinya begitu lantang dan meyakinkan, kini terdengar rapuh, seolah ia sendiri tidak yakin dengan perkataannya. Ia melirik sekilas ke arah pengawalnya, seolah mencari dukungan atau jalan keluar. Pelataran mal yang tadinya terasa sebagai domain pribadinya, kini terasa sempit dan menyesakan. Nama Kampung Mawar yang diucapkan dengan begitu santai oleh Nenek Suti telah membuka gerbang memori yang terkubur, memicu ria kekhawatiran yang tak terkendali di dalam dirinya. Ada rahasia yang ia kira sudah aman terkunci rapat, kini terancam terkuak oleh seorang pengemis tua. Ia adalah seorang konglomerat yang arogan. Pak Herman mencoba menyingkirkan Nenek Suti dengan uang. Namun Nenek Suti menolak amplop berisi 100 juta rupiah itu, menyatakan uang tersebut hasil keringat haram, memicu kemarahan Pak Herman, hingga ia mengancam akan menggusur semua pemukiman kumuh. Pak Herman terhenyak dan sedikit gelisah, sebab Nenek Suti dengan tenang menunjuk pada amplop uang itu dan berujar, "Uang ini, uang penjualan tanah di Kampung Mawar kan?" Tanah yang Bapak rampas puluhan tahun lalu. Nenek Suti tersenyum tipis. Sorot matanya menembus topeng kemarahan Pak Herman yang mulai retak. "Uang ini, uang penjualan tanah di Kampung Mawar kan? Tanah yang Bapak rampas puluhan tahun lalu." Pertanyaan itu diucapkan dengan nada begitu tenang namun menusuk, menghantam Pak Herman seperti palu godam tak terlihat. Darah seolah berhenti mengalir di nadinya. Wajahnya yang semula merah karena amarah kini memucat pasi. Kampung Mawar. Sebuah nama yang sudah ia kubur dalam-dalam di liang terdalam ingatannya, terkunci rapat di balik lapisan dosa dan keserakahan yang tebal. Ia mencoba menepisnya. Akal sehatnya berteriak menolak kebenaran yang mulai menyelinap. "Omong kosong, kau pikir bisa menuduh sembarangan hanya karena aku memberi sedekah?" Pak Herman berusaha mengembalikan arogansinya. Suaranya naik 1 oktav, namun getaran samar tidak bisa disembunyikan. Ia melirik sekeliling. Pelataran mal yang ramai seolah tidak peduli dengan drama di dekat Rolls-Royce Silvernya. Namun, ia merasa semua pasang mata tertuju padanya, menghakimi. Nenek Suti tidak gentar. Ia perlahan bangkit berdiri. Gerakannya pelan, namun mengandung gravitasi yang memaksa Pak Herman untuk mendongak, merasakan pergeseran kekuatan yang tiba-tiba. Kini, mereka berdiri hampir sejajar, hanya terpisah beberapa langkah. Nenek Suti, dengan keriput di wajahnya yang menyimpan ribuan cerita, menatap lurus ke mata Pak Herman. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya sebuah ketegasan yang dingin dan mendalam. "Sedekah." "Bukan, Pak Herman, ini bukan sedekah." Nenek Suti berkata, suaranya tetap rendah, namun setiap kata terukir dengan kepastian yang mengerikan. "Ini adalah uang hasil keringat haram yang Bapak ingin cuci dengan paksa di kaki saya." Uang yang lahir dari perampasan, dari air mata, dari kehancuran hidup ratusan keluarga. Dan Bapak, Nenek Suti mengangkat jari telunjuknya yang kurus, menunjuk lurus ke dada Pak Herman. "Bapaklah dalang di balik penggusuran itu, Pak Herman. Bapaklah yang merancang segalanya. Membeli pejabat, memalsukan dokumen, mengusir kami dari tanah yang Ami warisi turun-temurun." Jantung Pak Herman berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Tubuhnya limbung. Tuduhan itu bukan hanya sekadar kalimat, melainkan gema dari bisikan-bisikan dosa yang selama ini selalu ia tepis setiap malam. Mimpi buruk lama yang kini berdiri di hadapannya dalam wujud seorang nenek tua rentah. Ia merasakan pusing yang menusuk, seolah dunia di sekelilingnya berputar.
Orang-orang berlalu lalang seperti bayangan buram. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. Kau tidak punya bukti, desis Pak Herman. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Ia mencoba memegang lengan Nenek Suti. Nalurinya ingin membungkam wanita ini, namun seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi. Tangannya gemetar. Senyum Nenek Suti melebar. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum miris dari seseorang yang telah menunggu terlalu lama. Ia tidak perlu menyentuh Pak Herman. Keberadaannya saja sudah cukup. Dengan gerakan perlahan, ia merogoh ke balik syal usangnya yang selama ini melilit lehernya dengan setia. Dari lipatan kain lusuh itu, Nenek Suti mengeluarkan sesuatu. Sebuah amplop coklat tua yang terlihat rapuh namun terawat dengan baik. Pinggirannya sedikit menguning, ada noda samar di beberapa tempat, namun segelnya masih utuh. Nenek Suti memegang amplop itu dengan kedua tangannya, seperti memegang pusaka berharga. Pandangannya tidak pernah lepas dari wajah Pak Herman, yang kini benar-benar kehilangan warna. Bukti? Oh, Bapak pikir waktu bisa menghapus jejak kejahatan. Bapak pikir ingatan kami para korban bisa dibungkam selamanya oleh kekayaan Bapak. Nenek Suti membuka amplop itu dengan hati-hati. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Bukan sekedar kertas biasa, melainkan lembaran yang syarat akan sejarah dan kebohongan. Lembar pertama adalah sebuah peta tanah. Gambaran tangan, namun dengan detail yang jelas, menunjukkan batas-batas Kampung Mawar. Petak-petak tanah yang kini menjadi fondasi mal mewah megah raya ini. Di atas peta itu ada tanda tangan. Beberapa di antaranya dicoret, beberapa lagi terlihat dipalsukan dengan kasar. Pak Herman mengenali nama-nama jalan yang kini menjadi blok-blok perbelanjaan. Ia merasakan sesak di dadanya, seolah udara di sekelilingnya menipis. Kemudian, ada selembar akta jual beli, tertanggal puluhan tahun silam. Dokumen resmi yang terlihat asli pada pandangan pertama. Namun Nenek Suti menunjuk pada bagian tertentu dengan jari gemetar. Ini akta jual beli palsu, Bapak. Nama-nama yang tertera di sini bukan pemilik sah. Nama-nama ini adalah para pejabat kecil yang Bapak suap untuk menandatanganinya. Tanah ini dibeli dengan harga sangat murah dari mereka setelah sebelumnya mereka paksa warga untuk menjual atau bahkan hanya menyingkir tanpa kompensasi. Pak Herman mencondongkan tubuh, matanya melebar tak percaya. Ia mengenali format dokumen itu, gaya bahasa hukum yang khas pada masa itu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia bisa merasakan aroma kertas tua yang begitu familiar. Aroma arsip-arsip lama yang selama ini ia hindari. Aroma tanah yang dibeli dengan dosa. Nenek Suti kemudian mengeluarkan lembar ketiga. Ini adalah daftar nama. Nama-nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan kerugian yang mereka alami. Daftar panjang yang dicetak dengan mesin tik tua, memudar di beberapa tempat, namun masih sangat terbaca. Di antara ratusan nama itu, ada satu nama yang Nenek Suti tunjuk. Ibu jarinya berhenti tepat di sana. Ini keluarga saya, Pak Herman. Keluarga Sutarjo. Orang tua saya, adik-adik saya. Kami semua terpaksa pergi. Kehilangan segalanya. Rumah, kebun, mata pencarian. Kehidupan kami hancur, dan kami terpaksa menjadi pengemis. Berjuang bertahan hidup di jalanan yang dulu adalah tanah kami sendiri. Suara Nenek Suti bergetar saat menyebut nama keluarganya. Satu-satunya tanda emosi yang ia perlihatkan selama konfrontasi ini. Matanya berkaca-kaca sesaat, namun kemudian kembali tajam. Namun, yang paling menghantam Pak Herman adalah lembar terakhir. Sebuah surat kesepakatan internal, bertuliskan tangan. Detail rencana penggusuran, pembagian keuntungan, dan nama-nama yang terlibat. Di bagian paling bawah, dengan tinta hitam yang sudah memudar, tertera sebuah tanda tangan yang sangat ia kenali. Tanda tangan Pak Herman muda.
Sama persis dengan tanda tangannya di cek-cek awal yang sering ia buat puluhan tahun lalu. Sebelum kekayaan membuatnya memiliki asisten pribadi untuk urusan semacam itu. Tanda tangan yang kini memancarkan rasa bersalah yang tak terhingga, seperti stempel kejahatan yang tidak bisa dihapus. Dan ini, Nenek Suti menyodorkan dokumen itu lebih dekat, memaksa Pak Herman untuk melihatnya dengan jelas. Ini adalah tanda tangan Bapak, Pak Herman. Tanda tangan yang sama persis seperti di semua dokumen awal perusahaan Bapak. Tanda tangan yang Bapak bubuhkan saat Bapak masih muda. Penuh ambisi. Dan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kekayaan. Tanda tangan yang mengesahkan penderitaan ribuan orang. Wajah Pak Herman kini bukan lagi memucat, melainkan membiru. Napasnya tersengal. kakinya terasa lemas, seolah semua tulang di tubuhnya meleleh. Ia mencoba meraih dokumen itu, ingin merobeknya, menghancurkannya menjadi serpihan tak berarti. Namun Nenek Suti dengan cepat menariknya kembali, melindungi bukti itu seperti harta karun yang paling berharga. "Jangan sentuh," Nenek Suti berkata tajam. "Bukti ini adalah masa lalu Bapak yang akan menghancurkan masa depan Bapak." Pak Herman tersentak. Ia menatap Nenek Suti dengan kengerian yang baru. Wanita tua ini bukan sekadar pengemis tua yang tahu rahasianya. Ia memiliki senjata. Senjata yang lebih mematikan daripada uang, daripada kekuasaan. Masa depan? Bisik Pak Herman. Matanya liar mencari-cari jalan keluar. Apa maksudmu? Nenek Suti tersenyum pahit. Saya tahu, Pak Herman. Saya selalu mendengar berita. Anak-anak Bapak sedang berebut warisan. Kekaisaran yang Bapak bangun dengan darah dan air mata sedang goyah dari dalam. Mereka mempertanyakan asal-usul kekayaan Bapak. Mereka mencari celah untuk saling menjatuhkan. Kata-kata itu menghantam Pak Herman telak. Memang benar. 3 anaknya yang selama ini hanya peduli pada kekayaan dan kemewahan, mulai menunjukkan taringnya. Setelah ia sempat dirawat di rumah sakit beberapa bulan lalu karena serangan jantung, rumor tentang pembagian warisan mulai bergejolak. Anak sulungnya, Hendra, dan anak bungsunya, Tania, adalah yang paling agresif. Masing-masing berusaha mengumpulkan amunisi untuk mengklaim bagian terbesar. Mereka bahkan sempat mengancam untuk menggali-gali kembali proyek-proyek lama yang Pak Herman tangani sendiri di masa muda, mencari celah untuk saling menjatuhkan reputasi dan legitimasi kekayaan. Bayangkan Pak Herman, Nenek Suti melanjutkan, suaranya menusuk. Jika dokumen ini jatuh ke tangan anak-anak Bapak, jika mereka tahu bahwa kekayaan yang mereka perebutkan, reputasi yang Bapak banggakan, seluruh imperium yang Bapak dirikan, dibangun di atas penggusuran, pemalsuan, dan korupsi, apa yang akan terjadi? Bukan hanya warisan Bapak yang hancur, tapi seluruh nama baik keluarga Bapak, seluruh legenda konglomerat properti jujur yang Bapak bangun dengan susah payah. Ancaman itu jauh lebih mengerikan daripada penjara. Penjara hanya mengunci tubuh. Tapi ini akan menghancurkan warisan, nama baik, dan kehormatan yang selama ini Pak Herman jaga mati-matian. Bahkan dengan mengorbankan begitu banyak nyawa dan kebahagiaan orang lain. Kaki Pak Herman benar-benar lemas. Ia nyaris tidak bisa menahan beban tubuhnya sendiri. Ia teringat kembali pada tatapan dingin Hendra saat membahas dokumen perusahaan, dan senyum sinis Tania saat bercerita tentang jejak-jejak masa lalu yang bisa menjadi kartu as. Kini, kartu as itu ada di tangan seorang pengemis tua. Ia memandang syal usang Nenek Suti, amplop tua, dan kemudian wajah tenang wanita di depannya. Tidak ada keputusasaan. Tidak ada kemarahan yang membabi buta. Hanya sebuah ketenangan yang menakutkan.
sebuah kesabaran yang telah melewati puluhan tahun. Nenek Suti bukan lagi pengemis. Ia adalah hakim. Ia adalah jaksa. Dan ia adalah pemegang kunci neraka pribadi Pak Herman. Angin sepoi-sepoi berembus, membawa aroma masakan dari kafe-kafe di dalam mall. Sebuah ironi yang pahit. Di tengah gemerlap kemewahan dan kesibukan kota, rahasia kelam puluhan tahun terungkap, bukan di ruang sidang, melainkan di pelataran parkir, di hadapan sebuah Rolls-Royce Silver yang kini terasa seperti monumen kebohongan. Nenek Suti melipat kembali dokumen-dokumen itu dengan sangat hati-hati, memasukkannya kembali ke dalam amplop tua dan menyimpannya lagi ke balik syal usangnya. Gerakannya penuh makna, seolah menegaskan bahwa bukti itu tidak akan pernah hilang, akan selalu ada, siap untuk dikeluarkan kapan saja. Pak Herman menatapnya dengan pandangan kosong. Tubuhnya sedikit membungkuk. Keangkuhan yang tadi pagi ia pamerkan seolah lenyap di telan bumi. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang ketakutan, terperangkap dalam jaring masa lalunya sendiri. Matanya yang tadi penuh jijik, kini dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. Ia tahu, Nenek Suti bukan sembarang pengemis. Ia adalah bayangan dari masa lalu yang tak pernah ia sangka akan bangkit dan menuntut pertanggungjawaban. Ia adalah kebenaran yang tidak bisa dibeli atau dibungkam. Ia harus melakukan sesuatu cepat, sebelum warisan yang ia bangun dengan darah dan keringat orang lain itu hancur berantakan di tangan anak-anaknya sendiri, sebelum ia menjadi bahan tertawaan dan kutukan bagi sejarah keluarganya. Ia tahu persis bagaimana kejamnya anak-anaknya dalam perebutan harta, dan ia tidak ingin mereka memiliki amunisi yang begitu mematikan. Nenek Suti menoleh sedikit, menatap arloji yang tergantung di dinding mall. Seolah waktunya sudah habis. Ia sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Sekarang giliran Pak Herman untuk menghadapi kenyataan. Tubuh Pak Herman terasa begitu berat, seolah baru saja dipaksa memikul beban dosa puluhan tahun sendirian. Ia menatap Rolls-Royce Silvernya, yang kini tampak seperti jebakan besi, tak lagi melambangkan kebebasan, melainkan penjara bagi rahasianya. Pak Herman baru saja menerima tamparan keras dari masa lalunya. Sebuah kebenaran pahit yang diungkap oleh Nenek Suti di pelataran mal mewah. Bukti-bukti konkret dari perbuatan korupsinya puluhan tahun silam kini ada di tangan wanita tua itu, siap menghancurkan warisan dan reputasi yang selama ini ia bangun. Pak Herman gemetar, ketakutan akan warisan yang direbut oleh anak-anaknya semakin memperparah kepanikannya, menyadari bahwa Nenek Suti memegang kendali atas kehancuran atau penyelamatan masa depannya. Kini, di tengah keramaian yang tak acuh, Pak Herman merasakan dinginnya pisau ancaman yang berbalik arah, menunggunya untuk memutuskan langkah selanjutnya. Kaki Pak Herman tak lagi sanggup menopang berat tubuhnya yang selama ini ditopang oleh kesombongan. Dengan suara erangan kecil yang tertelan oleh desiran angin Jakarta, ia terjatuh berlutut di atas ubin marmer mengkilap pelataran Mall Megah Raya, di hadapan Nenek Suti. Setelan desainer mahalnya kini kusut, harga dirinya hancur berantakan, seperti keramik yang retak. Dan aura kekuasaan yang selalu memancar darinya lenyap tak bersisa, digantikan oleh kepanikan yang membakar habis seluruh ketenangannya. Bola matanya yang biasanya tajam, kini membelalak liar, mencari-cari celah harapan dalam tatapan tenang Nenek Suti, seolah hidupnya bergantung pada satu sorot mata itu. "Nek, Nenek Suti." Suaranya bergetar, tercekat, nyaris tak terdengar di tengah bising lalu lintas pagi. Ia berusaha meraih ujung kain Nenek Suti, sebuah isyarat keputusasaan yang melampaui segala batas. "Tolong, Nek, jangan
Jangan lakukan ini. Saya mohon. Berapapun yang nenek mau, saya akan berikan. Rumah? Uang? Posisi? Seluruh properti saya. Katakan saja. Apa saja, Nek, asalkan rahasia ini tetap terkubur. Nenek Suti tidak bergerak, tidak menunjukkan reaksi emosi yang berarti. Wajah tuanya tetap tenang, seolah telah menyaksikan ribuan drama serupa selama puluhan tahun. Ia memandang ke bawah, ke arah kepala Pak Herman yang kini tertunduk di hadapan kakinya, seolah pria itu tak lebih dari seonggok sampah yang pernah ia lemparkan ke tanah. Angka 100 juta rupiah yang tadi Pak Herman lemparkan dengan jijik, kini terasa seperti koin receh yang tak berarti apa-apa di hadapan kehancuran yang membayangi. Bungkam? Nenek Suti akhirnya berujar. Suaranya pelan, namun menusuk. Seperti embusan angin dingin yang menusuk tulang. Bapak pikir kebenaran bisa dibungkam dengan uang, Pak Herman. Puluhan tahun, Bapak hidup di atas kebohongan. Di atas tanah curian, di atas penderitaan kami. Bapa membangun kekayaan Bapa dari air mata orang-orang tak berdaya. Sekarang, Bapa ingin membeli kebisuan saya? Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak semudah itu, Bapa. Pak Herman mengangkat wajahnya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang merah. Ini bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan yang murni, takut kehilangan segalanya. Anak-anak saya, Nek, mereka tidak tahu apa-apa. Warisan ini untuk masa depan mereka. Kalau ini terbongkar, saya akan kehilangan segalanya. Reputasi saya hancur, perusahaan saya bangkrut. Mereka akan saling memperebutkan sisa-sisa kehancuran. Mereka tidak akan punya apa-apa. Dan kami, Nenek Suti membalas. Tatapannya kini sedikit lebih tajam. Kami punya apa, Pak Herman? Kami kehilangan rumah, tanah, masa depan, harapan. Kami mengemis, dihina, dicaci maki. Bapak pikir hidup kami berharga kurang dari reputasi kosong Bapak? Tidak, Nek. Pak Herman tergagap, panik. Ia mulai merangkak sedikit maju, mencoba menyentuh tangan Nenek Suti. Saya tahu saya salah. Saya sangat menyesal. Saya terlalu muda, Nek. Terlalu rakus. Saya tergiur oleh kekuasaan dan uang. Tapi saya bisa memperbaikinya sekarang. Saya bisa memberikan nenek rumah, mobil, kehidupan layak, apapun. Nenek Suti bergeming. Ia menarik tangannya perlahan. Bapak tidak mengerti, Pak Herman. Ini bukan tentang apa yang Bapak bisa berikan kepada saya pribadi. Uang kotor itu tidak akan pernah membawa berkah bagi saya. Ini tentang keadilan. Ini tentang puluhan keluarga yang Bapak hancurkan. Ini tentang tanah kami, Kampung Mawar, yang kini Bapak jadikan cagar alam properti mewah Bapak. Lalu apa yang nenek inginkan? Tanya Pak Herman. Suaranya sudah seperti bisikan memelas. Arogansi yang tadinya meleter padanya elah menguap, meninggalkan kerangka ketakutan yang rapuh. Ia menyadari bahwa di hadapan Nenek Suti, ia hanyalah seorang pria tua yang ketakutan, bukan konglomerat berkuasa. Nenek Suti memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan semua kekuatan yang ia simpan selama puluhan tahun. Ketika matanya terbuka, ada ketegasan yang tak tergoyahkan di sana. Saya ingin Bapak menebus kesalahan Bapak, bukan dengan uang receh ini, bukan dengan membungkam saya, melainkan dengan mengakui dosa-dosa Bapak di hadapan yang berhak. Tapi saya tidak ingin melihat Bapak meringkuk di penjara. Itu tidak akan membawa kembali apa yang telah hilang dari kami. Saya ingin Bapak merasakan kerugian, merasakan bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya harus membangun kembali dari nol. Pak Herman menatapnya,
bingung. Maksud nenek? Saya ingin Bapak mendirikan sebuah yayasan sosial khusus untuk korban penggusuran. Nenek Suti menjelaskan, suaranya begitu jelas dan terukur, seolah setiap kata telah ia renungkan selama berabad-abad. Sebuah yayasan yang Bapak dan keluarga Bapak biayai seumur hidup. Yayasan itu harus membangun kembali pemukiman yang layak bagi keluarga-keluarga di Kampung Mawar atau dimanapun Bapak pernah melakukan kejahatan serupa. Mereka harus mendapatkan tanah yang jelas statusnya, rumah yang layak, dan jaminan hidup yang aman. Bapak harus menginvestasikan sebagian besar dari warisan Bapak untuk yayasan ini, bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kebaikan orang banyak. Ini bukan amal, Pak Herman. Ini kompensasi. Ini adalah harga kebisuan saya. Pak Herman terhenyak. Sebagian besar warisannya, ia telah bekerja keras, bahkan jika dengan cara kotor, untuk mengumpulkan kekayaan ini demi anak cucunya. Konsep kehilangan mayoritas kendali atas jerih payahnya, bahkan atas warisannya, terasa lebih menyakitkan daripada ancaman penjara. Penjara akan menghancurkan reputasinya, tetapi ini akan menghancurkan warisannya. Tapi itu sangat besar, Nek. Ia berbisik, mencoba bernegosiasi. Tidak bisakah sebagian kecil saja? Nenek Suti tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah, lebih menyerupai senyum kemenangan yang tertunda. Bapak pikir harga sebuah keluarga, harga sebuah tanah, harga sebuah masa depan hanya bernilai sebagian kecil? Jangan remehkan penderitaan orang lain, Pak Herman. Penderitaan kami tak ternilai harganya. Anggap saja ini cicilan dosa Bapak selama puluhan tahun. Ia melanjutkan, nadanya semakin kuat. Yayasan itu harus dikelola secara transparan, diawasi oleh badan independen, dan yang terpenting, Bapak harus secara pribadi bertanggung jawab atas setiap proyeknya. Bukan hanya uang, tapi waktu dan tenaga Bapak. Bapak harus menyaksikan langsung bagaimana penderitaan itu berangsur-angsur pulih berkat kemurahan hati Bapak, yang sesungguhnya adalah keadilan yang dipaksakan. Dan Bapak harus menjamin hak-hak mereka yang tertindas, baik itu berupa pendidikan, kesehatan, maupun akses pekerjaan, agar mereka tidak lagi menjadi sampah masyarakat seperti yang Bapak sebutkan. Nenek Suti lalu melangkah maju satu langkah, menatap lurus ke mata Pak Herman yang merah. Dan terakhir, akta tanah yang Bapak palsukan, peta tanah yang Bapak ubah, daftar nama-nama korban yang Bapak abaikan. Semua itu harus menjadi bagian dari arsip yayasan sebagai pengingat abadi. Bapak akan menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum, bukan hanya dengan saya, tapi dengan sebuah lembaga independen yang akan memastikan ini semua berjalan. Jika Bapak melanggar, sedikit saja, maka dokumen ini akan menemukan jalannya ke meja redaksi media massa terbesar, ke kantor kejaksaan, dan ke hadapan anak-anak Bapak. Saya jamin, Bapak akan kehilangan segalanya, bahkan lebih dari yang saya minta ini. Pak Herman terdiam, pikirannya kalut. Ia membayangkan skenario terburuk. Berita utama yang menggemparkan, saham perusahaannya anjlok, anak-anaknya yang berhak atas warisan akan saling menuntut dan menghujat namanya. Ia akan dicap sebagai penjahat, penipu, dan koruptor. Seluruh imperium yang ia bangun dengan darah, keringat, dan kebohongan akan runtuh dalam semalam. Pilihan ini, meskipun pahit dan merampas sebagian besar kekayaannya, masih memberinya kesempatan untuk menyelamatkan nama baik keluarganya. Untuk menjaga agar warisannya, meskipun berkurang drastis, tetap utuh di mata publik dan hukum. Ia mengangkat tangannya, seolah menyerah pada takdir yang tak terhindarkan. Saya setuju, Nek. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Saya akan lakukan apa yang Nenek minta. Saya akan dirikan yayasan itu.
saya akan menyerahkan sebagian besar aset saya untuk mendanainya. Saya akan mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Tapi tolong, jangan libatkan anak-anak saya. Jangan hancurkan masa depan mereka karena kesalahan saya. Nenek Suti mengangguk pelan. Masa depan anak-anak Bapak akan aman selama Bapak menjalankan semua ini dengan jujur dan tulus. Ini adalah kesempatan terakhir Bapak untuk menebus dosa. Bukan untuk saya, tapi untuk Bapak sendiri. Dan untuk semua orang yang Bapak rugikan. Tanpa membuang waktu, Nenek Suti mengeluarkan pulpen dari saku syal usangnya. Lalu merogoh ke dalam tas kecilnya, mengeluarkan selembar kertas kosong yang terlihat agak lusuh namun bersih. Seperti telah disiapkan untuk momen ini. Ia meletakkan pulpen dan kertas itu di hadapan Pak Herman. Tuliskan garis besar kesepakatan ini, Pak Herman. Sekarang juga, tuliskan komitmen Bapak untuk yayasan, untuk Kampung Mawar, untuk korban-korban Bapak, dan untuk tidak melanggar perjanjian ini. Besok, Bapak hubungi pengacara Bapak. Siapkan draft resmi yang mengikat secara hukum, dan kita akan bertemu lagi di tempat yang sama, dengan saksi independen. Dengan tangan gemetar, Pak Herman mengambil pulpen itu. Asa dingin menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Ia menunduk. Otaknya berputar menyusun kalimat-kalimat yang akan mengikatnya pada takdir baru. Sebuah takdir yang ia sendiri ciptakan puluhan tahun yang lalu. Kata-kata yang ia tuliskan adalah pengakuan dosa. Sebuah kontrak darah yang secara perlahan akan menguras kekayaan dan menguji jiwa busuknya. Setiap coretan pena di kertas lusuh itu adalah pengikisan sedikit demi sedikit dari arogansinya, dan pembangunan sedikit demi sedikit dari keadilan yang selama ini tertunda. Keringat membasahi dahinya, membaur dengan air mata yang tak sempat ia seka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, dengan napas tersengal, Pak Herman selesai menulis. Ia menyerahkan kertas itu kepada Nenek Suti. Nenek Suti membaca tulisan tangan yang tergesa-gesa itu dengan saksama. Senyum tipis kembali merekah di bibirnya. Sebuah senyum puas, bukan karena kemenangan pribadi, melainkan karena kebenaran telah menemukan jalannya. Ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan menyimpannya kembali ke dalam syal usangnya, di tempat yang sama dengan dokumen-dokumen tua yang menjadi senjata utamanya. Pak Herman bangkit perlahan. Tubuhnya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya, seolah sebagian jiwanya telah direnggut paksa. Ia menatap Nenek Suti sekali lagi, bukan dengan tatapan jijik atau marah, melainkan dengan rasa hormat yang aneh, dicampur dengan ketakutan yang mendalam. Ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nenek Suti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, berbalik. Ia berjalan menjauh dari pelataran mal mewah itu. Langkahnya tetap tenang dan mantap, seolah tak ada yang berubah dari dirinya. Rolls-Royce Silver Pak Herman masih terparkir megah di depan, simbol kekuasaan yang kini telah kehilangan sebagian besar maknanya. Namun Nenek Suti tak menoleh. Ia menghilang ke keramaian kota, meninggalkan Pak Herman yang terhuyung-huyung, berdiri sendirian di tengah kemewahan palsunya, dihantui oleh bayangan masa lalu dan konsekuensi yang tak terelakkan dari sebuah kebenaran yang tak bisa dibeli. Pak Herman, seorang konglomerat properti yang dulu arogansi, kini terpaksa berlutut di hadapan Nenek Suti, memohon agar rahasia masa lalunya tetap terkubur. Sebagai imbalannya, Nenek Suti menuntut sebagian besar warisan Pak Herman untuk mendirikan yayasan sosial bagi korban penggusuran dan membangun kembali pemukiman yang pernah ia hancurkan, memastikan keadilan ditegakkan bukan melalui penjara, melainkan kerugian material dan kemenangan moral. Nenek Suti pergi, membawa serta kebenaran yang telah ia pegang teguh puluhan tahun, meninggalkan Pak Herman dalam bayang-bayang konsekuensi pilihannya yang tak terhindarkan.